Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wegi Putri Makiawati Pratidina dengan NIM 231409193, mahasiswi Prodi PGSD semester Gasal tahun 2023-2024. Hari ini saya akan menyampaikan materi melalui video tentang teori perkembangan moral manusia menurut para ahli. Sebagai ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Trilogi yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani. Yuk disimak videonya. Sebelum menjelaskan perkembangan moral menurut para ahli, perkembangan moral itu sendiri adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan menghasilkan dan akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitupun sebaliknya. Jika si anak sejak kecil hanya menerima dampak moral yang negatif, maka hal itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Berikut teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli mengenai perkembangan moral. Yang pertama, ada menurut Gunarsa. Pengertian moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri itu berasal dari kata mores yang berarti tata cara kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Perkembangan moral ini mengadopsi tentang adat istiadat atau kebiasaan sejak nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut itu ditiru dan dilakukan oleh penerusnya atau keturunannya sendiri, seperti itu. Yang kedua itu menurut para ahli ada yang menurut Sapar. Pengertian moral adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat maupun kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai yang sosial yang baik di mana individu sebagai anggota sosialnya. Moral menurut Sapar berarti menjadi penilaian perilaku kita dalam masyarakat atau kelompok sosial, sehingga jika moral kita baik, maka hal itu akan berdampak positif, dan jika moral itu buruk, hal itu akan berdampak pada diri kita serta tercemarnya nama baik di lingkungan sosial sekitar kita. Yang ketiga, perkembangan moral menurut Roger. Pengertian moral adalah aspek kehidupan, kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan, dan ketertiban. Roger mengemukakan bahwa moral itu bertujuan untuk kehidupan yang sejahtera dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Jika manusia tidak memiliki moral, maka kehidupan sosial ini tidak akan harmonis, damai, dan pertikaian akan terjadi di mana-mana. Selanjutnya, menurut John Piaget, dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality usia 5-10 tahun. Pada tahap ini, perkembangan moral anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan yang tahap kedua ada autonomous morality atau morality of cooperation, usia 10 tahun ke atas. Moral ini tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Moral ini tidak hanya mengandung penilaian terhadap perilaku atau kebiasaan, tetapi juga mengembangkan kognitif. Dan jika berusia remaja, moral ini mulai dapat dipertanggungjawabkan oleh si anak. Lawrence juga memiliki 3 tingkatan dalam perkembangan moral, yaitu prakonfesional. Anak masih menganggap bahwa jika melaksanakan moral itu akan mendapatkan hukuman atau hadiah, sehingga anak hanya menuruti keinginan lingkungannya. Dan anak masih belum mengetahui moral yang dilaksanakan itu baik atau buruk.
memperlihatkan ketaatannya. Yang kedua ada konvensional. Anak melaksanakan moral itu dengan keinginan dianggap menjadi anak yang baik dan hanya menuruti keinginan keluarga. Serta tahap ini, anak mulai mengetahui hal buruk, baik buruknya moral yang akan dilaksanakan oleh si anak. Dan pasca konvensional, yang ketiga itu. Anak mulai sadar dan memfilter atau memilih moral yang baik atau buruk serta melaksanakan moral dalam lingkungan kontak sosial dan menganggap moral itu perilaku atau etika. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan moral menurut John Dewey, yaitu tahap pramoral. Ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Yang kedua, tahap konvensional. Ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan. Yang ketiga, tahap otonom. Ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Dari perkembangan moral John Dewey tersebut memiliki kesamaan dengan perkembangan moral menurut John Piaget. Tetapi John Dewey memiliki 3 tahapan, yaitu pramoral, belum sadar konvensional, sadar, dan otonom untuk melaksanakan moral. Berikut sudah saya jelaskan mengenai perkembangan moral menurut para ahli. Semoga penyampaian saya terdengar jelas dan mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.